Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Latika Herda, dosen atau staf pengajar di program studi D4 Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Padang. Mata kuliah yang saya ampu adalah Teori dan Perancangan Antena dengan kode TCE 4219 yang dilaksanakan pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Prasyarat dari mata perkuliahan ini adalah medan elektromagnetik. Mata kuliah teori dan perancangan antena merupakan perpaduan antara teori dan praktik yang mempelajari konsep dasar radiasi gelombang elektromagnetik, mulai dari prinsip kerja, parameter utama, hingga teknik perancangan dan pengukuran antena. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa melaksanakan proyek perancangan antena microstrip sesuai dengan spesifikasi yang diberikan, serta menyajikan hasil simulasi, analisis, dan evaluasi kinerja antena dalam bentuk laporan dan presentasi. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar radiasi gelombang elektromagnetik dan prinsip kerja antena. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan parameter kinerja antena sebagai dasar evaluasi performansi. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang antena dan menganalisis hasil simulasi menggunakan software CST. Dan yang keempat, mahasiswa mampu melakukan fabrikasi antena dan melakukan pengukuran karakteristik antena menggunakan vector network analyzer. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menyusun, melaksanakan, dan mempresentasikan proyek perancangan antena microstrip secara sistematis dan bertanggung jawab. Strategi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah student-centered learning dengan metode berupa ceramah interaktif, diskusi, praktikum, dan bimbingan atau konsultasi. Adapun evaluasi yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah 10% dari aktivitas partisipatif, 30% dari tugas mandiri, 30% dari UTS, dan 30% dari UAS yang berupa proyek akhir. Demikian, berikut adalah cuplikan dari video pembelajaran pada pertemuan ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, ada baiknya kita berdoa kepada ketua kelas. Silahkan dipimpin. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, apa kabar semua? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan dalam mengikuti pembelajaran. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Alia Alis Nadia, Egi Afrido, Muhammad Nur Fatli, Naya Azahra. Kita sudah mempelajari yang namanya teori antena. Ada berbagai macam antena yang kita bahas. Ada antena dipol, kemudian antena apa lagi? Array, boleh apa lagi? Yagi gitu. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kita mempelajari antena yang namanya antena apa ini kira-kira Ibu pegang ini? Antena microstrip. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan melakukan perancangan di mana antena microstrip yang sudah kita pelajari di minggu lalu akan kita rancang. Lalu kita simulasikan dan kita analisis hasil simulasinya menggunakan software CST. Sebelum kita melakukan perancangan, kita review terlebih dahulu dari yang Ibu pegang ini. Kira-kira komponen atau struktur pembentuk dari antena microstrip ada berapa? Ada 3, boleh silahkan. Yang pertama mungkin ada substrat. Substrat, jadi substrat ini ya. Kemudian ada apa lagi? Ada ground. Ada ground. Ground yang mana? Ground yang di belakang. Di belakang. Jadi ini namanya adalah ground. Kemudian? Dan yang satu lagi ada patch. Ada patch. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau Ibu bicara antena microstrip itu komponennya 3 yang utama. Yang pertama apa tadi? Ground gitu kan ya. Lalu ada substrat. Lalu ada yang namanya patch. Nah, untuk patch tersendiri, sebenarnya yang mana sih yang dikatakan patch kalau di sini? Yang ini, yang atas, atau yang bawah? Yang atas. Lalu yang bawah itu apa?
Fit line. Nah, kalau kita bicara orang nanya gitu ya, komponennya ada berapa? Jawabannya 3. Fit line itu apa? Boleh ada, boleh tidak. Fit line ada kalau kita mau mencatu dari samping, seperti yang ditunjukkan oleh antena yang dibuat oleh seniornya. Nah, jadi ini namanya mencatu. Kita pasang konektor. Jadi kalau kita mau pasang dari tepi kiri, tepi kanan, tepi atas gitu ya, kita buat fit line dulu. Tapi ada satu lagi teknik pencatuan, yaitu dengan catu bawah. Dan yang dinamakan catu bawah itu ngapain? Si substrat ini kita bolongkan. Jadi kita tidak perlu membuat fit line. Baik, dari hal yang sudah disampaikan, tadi Ibu mendengar ada yang namanya apa? Substrat. Substrat itu berarti apa? Jadi fungsinya substrat apa? Kalau kita gambarkan ya, dia kan seperti ini ya. Yang mana yang substrat? Yang ini. Lalu kalau Ibu punya antena petak seperti yang mau kita rancang, ini namanya patch. Ini yang disebut sebagai fit line. Dan ini ground. Berarti substrat itu apa sih? Bisa nggak sih Ibu bilang substrat itu bahan? Bahan di elektrik. Untuk apa gunanya substrat? Media di mana kita bisa mencetak gitu. Kalau nggak ada substrat, ini yang namanya lempengan tembaga ngapain? Melayang. Ya kali melayang. Gimana caranya kita menghubungkan dengan perangkat? Jadi harus ada nih media di mana kita bisa cetak si tembaganya. Itu namanya adalah substrat. Ya. Nah, apa sih yang penting ketika kita merancang? Substrat itu nanti ada yang namanya ketebalannya. Atau mungkin kita namakan sebagai ketinggian substrat. Dimana kalau ya, substrat yang paling sering digunakan apa? FR4. Kenapa paling sering digunakan? Kenapa? Silakan Fadli. Harganya lebih ekonomis, apalagi? Selain ekonomis apa? Kalau di Indonesia, ini adalah yang paling banyak atau mudah dicari. Nah, FR4 itu ketebalannya adalah 1,6 mm. Kemudian patch dan ground, kita pakai apa? Tembaga atau copper. Ini berapa ketebalannya? 0,035 mm. Jadi dua parameter ini ketika kita merancang jangan sampai kita ubah-ubah. Oke. Ketika kita merancang, parameter antena apa saja yang perlu kita perhatikan? Frekuensi kerja, boleh, apalagi? Return loss. Nah, return loss tuh kalau di CST namanya apa? S11 boleh, tapi ya boleh bacanya S11. Sebenarnya nggak ada yang salah, itu angka 11. Tapi kalau baca lebih baik S11 dari port 1 ke port 1 itu sendiri. Oke, jadi namanya S11. Return loss nilainya harus berapa? Harus. Jadi paling besar adalah min 10 dB. Lalu apa lagi? VSWR boleh. Nilainya berapa? Besar sama dengan 1 sampai 2. Itu ya. Kenapa? Karena 1 itu ideal. Jadi kalau 1 itu ideal, kita si antenanya memancarkan, itu semuanya terpancarkan 100%. Tidak ada yang dikembalikan. Lalu apalagi yang keempat? Impedansi. Nah ini penting nih impedansi. Berapa besar impedansi targetnya kita? 50 ohm. Kenapa 50 ohm? Kenapa nggak 75 gitu? Salah satunya untuk matching dengan kabel koaksial yang dipakai. Oke, salah satunya untuk matching dengan kabel koaksial yang dipakai. Tepat. Jadi kenapa sih kabel koaksial? Karena hampir semua perangkat elektronik itu pakainya 50 ohm kabelnya. Jadi supaya tidak apa tadi? Supaya matching, supaya tidak ada mismatch namanya ya. Maka dia harus sama. Kalau perangkatnya pakai 50 ohm, ini juga harus 50 ohm gitu.
Oke, dan yang kelima, apalagi yang mau kita perhatikan? Gain. Kalau gain itu tergantung kita targetnya mau untuk apa. Oke, yang keenam, selain gain apalagi? Pola radiasi. Ada berapa pola radiasi? Ada 3. Apa saja? Satu-satu lah. Kalau kayak gini Bu kurang dengar. Ya, siapa? Hasanatul, silakan. Apa? Bidirectional. Terus directional, omnidirectional. Ada lagi? Oke, Ibu tepatkan, Ibu arahkan sedikit ya. Dia ada 3. Directional. Bidirectional itu bagian dari directional. Cuman bedanya apa? Directional 1 arah, bidirectional 2 arah. Ada yang namanya omnidirectional itu berarti ke segala arah. Ada tapinya tapi apa? Ke segala arah, tapi ke segala arahnya tidak di arah apa? Hanya, ini apa nih namanya nih? Kalau tangan Ibu kayak gini apa namanya berarti? Arah apa? Kalau ke atas apa? Vertikal. Kalau ke samping? Horizontal. Yang namanya omni hanya horizontal. Nah Bu, kalau ke segala arah tapi vertikal dan horizontal itu ada istilahnya. Isotropis. Jadi kalau isotropis ke atas juga besarnya sama, ke samping juga besarnya sama. Tapi ini antena yang tidak akan ditemukan dalam kehidupan kita gitu ya. Ini antenanya ideal. Jadi benar kata kalian, sebenarnya cuma omni dan direksional yang paling sering kita temukan dalam dunia nyata. Jadi kalau misalkan omni itu kelihatannya kayak donat, karena dia ke segala arahnya cuma horizontal, sedangkan kalau isotropis kayak bola. Jadi semuanya tercover. Dan itu hanya ada untuk kondisi ideal, artinya teoritis saja. Oke, kita langsung ya merancang. Silahkan dibuka dulu CST-nya. Nah, sambil dibuka, Ibu ceritakan dulu apa yang mau kita rancang. Jadi ini adalah antena yang mau kita rancang. Dapat diperhatikan di sini, ini bentuknya apa sih sebenarnya? Rektangular. Ini parameter list. Kalau Ibu bilang WS apa kira-kira? Lebar substrat. Kalau LS? Panjang substrat. Nah, ini semua sudah Ibu bagikan di meja, jadi bisa diperhatikan ya. Oke. Kemudian ada LG. Apa itu LG? Panjang ground. Lalu ada WG. Lebar ground. WP? Lebar patch. LP? Panjang patch. WF? Lebar feed line. LF? Panjang feed line. Ada H. Apa H? Ketebalan substrat. TC? Ketebalan tembaga. Dan ini yang perlu diperhatikan apa? Ini semua berdasarkan perhitungan yang kita bahas secara teoritis pada pertemuan sebelumnya. Oke, semuanya sudah ada di meja, jadi ini bisa Ibu close ya. Oke, kita ambil new semua. Lalu pilih microwave and RF optical. Sudah, ambil antena. Karena kita mau membuat microstrip, maka yang kita pilih adalah lana. Next. Untuk solver kita coba dengan time domain. Nah, ini boleh diatur. Frekuensinya pakai gigahertz boleh, megahertz boleh. Tapi Ibu sekarang pakai gigahertz, boleh disamakan. Nah, tadi kan target kita dicoba dilihat di bagian di kertasnya, itu berapa frekuensi kerja Ibu bilang? 2,4 GHz. Apakah kita buat 2,4 GHz di sini? Tidak. Kita buatnya berapa? 2 sampai? Boleh, 2 sampai 3. Boleh Bu, 1 sampai 4 gitu. Yang penting apa? Terlihat ya, nanti ketika kita parameter sweep, pergerakannya bagaimana. Kita buat 2 sampai 3 dulu. Oke, boleh dibuat E-fill, H-fill, dan far-fill. Next, finish. Di bagian parameter list terlihat ya, silahkan dimasukkan parameter yang sudah Ibu berikan.
Oke, kita mulai. Nah, bentuk antenanya apa tadi? Petak. Nah, kalau begitu berarti di modeling kita pilih apa? Brick. Oke, silakan brick. Kita buat apa dulu? Substrat. Boleh. Kalau X berarti itu lebar dari kiri ke kanan. Kalau misalkan Y berarti itu atas bawah, panjang. Kalau misalkan Z apa? Depan, belakang. Depan belakang berarti itu Z. Nah, lebar kita apa tadi kalau digambar? WS. Berarti kita buat apa X min-nya? Min WS per 2 sampai WS per 2. Lalu untuk Y min? Min LS per 2, oke. LS per 2. Z min, kalau Ibu bilang Z min-nya 0, maka maksimumnya ada di H. Kenapa H? Ayo, kenapa keras? Karena ketebalan substrat, berarti H. Nah, pertanyaan Ibu sekarang, kenapa sih kita harus bikin min WS per 2 sampai WS per 2? Kenapa? Misal ya, Ibu mau buatnya dari 0 sampai WS, boleh atau tidak? Boleh, kenapa? Bagus. Jadi ini karena tergantung perspektif kita merancang. Nah, bedanya apa? Kita coba dulu satu ya. Kita okekan dulu ini ya. Silahkan diokekan terlebih dahulu substratnya. Ini perspektif yang dibilang Egi tadi. Bahwasannya ternyata kalau kita min WS per 2 sampai WS per 2, perspektif kita substratnya lagi di tengah koordinat gitu. Nah, tapi kalau misalkan Ibu mau mengubah dari min WS per 2 ke WS per 2, silahkan diklik kanan lagi substratnya, kita ambil properties, kita klik lagi define brick, kita ubah dari 0 sampai WS. Oke. Nah, coba dilihat. Gimana kira-kira? Geser ya? Geser ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Apakah ini salah? Tidak. Jadi tergantung kenyamanan masing-masing. Saya lebih nyaman dia di mana. Yang penting tahu mana yang titik mix minimum, mana yang titik maksimum. Oke, sekarang kita sudah membuat substrat. Kita buat apa lagi? Ground dulu, boleh. Kalau untuk membuat ground, boleh diubah tampilannya nanti ke belakang pakai tombol 3. Nah, gitu. Ya, groundnya Ibu full ground. Berarti kalau full ground bentuknya petak lagi. Kita ambil apa di sini? Brick. Lalu di sini kita buat ground. Di mana groundnya itu dari berapa berarti? WG per 2 sampai WG per 2. Oke. Lalu Y min-nya? Min LG per 2 sampai LG per 2. Nah, Z min-nya gimana? Min TC. Kalau min TC berarti Z max-nya 0. Kenapa? Kita perhatikan di sini ya. Anggap ini substrat antena. Dari titik sini minimumnya 0 sampai H. Berarti kalau kita mau buat ground itu kan ke bawah tadi ya, ke belakang. Berarti maksimum kita sekarang 0. Setebal tembaga. Di mana tebal tembaga kita adalah TC. Karena dia ke bawah, berarti 0 ke min TC. Atau secara aturannya, min TC sampai 0. Oke. LG kita tadi berapa? 57. Coba diubah ke 50. Update. Nah, gitu. Nah, apa yang salah dari desain Ibu sekarang? Groundnya tidak menempel ke bawah. Nah, itu maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita buat Y-nya itu tadi dari min LG per 2 sampai LG per 2, ketika kita mengubah ukuran ground, kenapa kita perlu mengubah ya? Karena kita nanti optimasi kan ya. Nah, itu akibatnya apa? Yang bagian bawah ikutan naik. Jadi tidak menempel lagi dengan bagian bawah substrat. Kalau ikutan naik berarti tidak ada bagian ground
yang bisa kita hubungkan dengan konektor gitu. Kita ubah di bagian propertiesnya. Min LG per 2 tambah LS. Masih kurang tepat. Ayo kita brainstorming bareng-bareng. Nah, kalau ibu bilang bagian bawah, itu bagian bawah titik apa? Secara kita lihat dari sudut pandangnya substrat. Nah, substrat kan nggak mau kita ubah nih. Kita anggap substrat itu sebagai poin yang kita jadikan sebagai acuan. Berarti bagian bawah itu apa? Min apa? LS per 2. Jadi minimumnya dari min LS per 2. Maksimumnya berarti dari min LS per 2 ditambah LG. Tambah LG ya. Sehingga kalau misalkan dia 50 nggak masalah. Bagian atasnya saja yang berkurang, ya kan ya? Oke. 7 dikembalikan ya. Sekarang kita mau membuat apa lagi yang belum dibuat? Page. Oke. Nah, untuk page silahkan dibuat sendiri ya. Nanti Ibu cek keliling. Oke. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Ibu mau cek dulu. Coba dibuka properties untuk page. Berarti di sini bagian feminnya, Y-nya berarti itu apa di sana? Min LS per 2 tambah LF. Dan Vmax-nya? Vmax-nya di min LS per 2 tambah LF tambah LP. Oke, sip. Dibuat. Oke. Ya. Oke, kita lihat dulu. Coba diklik yang bagian kamu tadi desain yang mana dulu? Fitline dulu atau page dulu? Saya desain bagian page dulu, Bu. Oke, seharusnya Ibu tadi bilang ada titik referensi kan ya? Iya, Bu. Itu apa tadi? Fitline, Bu. Nah, fitline. Nah, kita mulai dari bawah. Nah, jadi kita coba cek fitline-nya terlebih dahulu. Ini berarti kita dari titik tengah dari bawah sampai ke atas. Gitu kan ya kondisinya sekarang. Kita kan maunya dari mana digambar? Dari bawah ke atas sejauh LF. Berarti ini titik apa nih? Yang bawah ini sekarang. Ibu punya substrat, titik bawahnya adalah min LS, Bu. Min LS-nya min LS atau min LS per 2? Min LS per 2. Nah, berarti paling bawah buat min LS per 2 dahulu. Oke, setelah itu, ini dia dari min LS per 2 bergerak sejauh ke atas, sejauh LF. Berarti min LS per 2-nya kita apakan? Ditambahin. Oke, boleh ditambah dengan? Ditambah dengan LF. Ditambah dengan LF, oke. Coba dilihat dulu. Sudah oke ya? Sudah. Nah, karena sudah, silahkan digabungkan dengan boolean. Semuanya sudah ya? Tadi sudah Ibu minta untuk menambahkan port. Jadi ini portnya. Silakan lakukan simulasi. Oke, hasil simulasinya sudah selesai? Sudah, silakan dilihat, ambil bagian 1D result, one dimension result. Kita lihat dulu S parameter. Oke. Ini apa berarti grafik apa? Return loss. Oke. Kalau kita lihat sekarang, kita coba analisis ya, return loss-nya sudah memenuhi spesifikasikah? Belum. Kenapa belum? Ya, frekuensi kerjanya masih belum di 2,4. Berarti frekuensi kerjanya itu masih di 2,3-an ya. Nah, berarti ini belum sesuai. Kita cek lagi parameter lainnya seperti VSWR juga boleh. Belum ya, karena sebenarnya ketika kita mendesain tidak selalu kita harus melihat VSWR. Ketika S parameter atau return loss sudah dipenuhi, maka otomatis VSWR juga ikut terpenuhi. Kita perhatikan lainnya adalah reference impedance.
Nah, kalau dilihat sekarang impedansi Ibu di mana nih sekarang? Apalagi di 2,4 tadi, 47,687. Kalau kita cetak antena ini, kira-kira akibatnya apa? Tidak sesuai dengan simulasi. Tidak sesuainya itu bagaimana berarti? Bisa geser frekuensi ya. Untuk parameter sweep, bisa diambil di bagian home, lalu kita ambil par sweep, kita buat sequence baru dengan parameter yang baru. Nah, apa yang bisa kita ubah supaya impedansinya berubah dari 47 ke 50? Kira-kira parameter mana yang mau kita optimasi? Lebar fit line. Kenapa? Nah, impedansi itu di sini. Berarti yang paling berpengaruh adalah fit line. Boleh kita ubah WF dan LF-nya. Mulai dulu dari WF. Oke. Lalu tekan start. Oke, jadi ini hasil parameter sweep untuk impedansi. Tadi 2,9, 3, dan 3,1. Nah, kalau kita lihat sekarang dari 3 garis ini, garis mana yang paling mendekati 50 ohm? Yang merah, berarti yang merah itu nomor 2, 2,9. Apakah ini cukup? Belum, berarti kita harus optimasi lagi. Nilainya kalau Ibu lihat ya di sini, garis merah itu 2,9. Kemudian garis hijau itu 3. Berarti kesimpulan kita apa? Semakin lebar fit line-nya, semakin kecil impedansi, semakin jauh dari 50 ohm. Berarti 2,9 masih harus kita kecilkan lagi. Karena 2,9 ini sudah di 49,7. Supaya naik ke 50 kita kecilkan lagi. Di sini Ibu ingin menekankan tugas kita adalah optimasi. Jadi untuk minggu depan silahkan lakukan optimasi agar semuanya sesuai dengan spesifikasi. Nah, untuk ini kalian perlu melakukan parameter sweep. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silahkan. Untuk optimasi ini parameter apa saja yang perlu kami lakukan parameter sweep? Oke, parameter sweep sama optimasi itu dua hal yang berbeda. Kalau mau melakukan parameter sweep, boleh semuanya. Lakukan misalkan, apa sih pengaruh dari WP, apa pengaruh dari LP. Naikkan satu, turunkan satu. Oke, semua parameter kita coba parameter sweep-nya. Kecuali dua hal yang nggak boleh diubah. Apa kata Ibu tadi? Di sana ada tuh, ketebalan substrat dan ketebalan tembaga. Jadi semua parameter boleh dilakukan parameter sweep. Nah, optimasi apa? Kita manfaatkan sifat yang bisa kita lihat dari parameter sweep supaya target kita tercapai. Misal kayak tadi, waduh WF ternyata bisa mempengaruhi impedansi. Kalau saya buat WF-nya semakin kecil, maka dia semakin mendekati 50 ohm. Nah, berarti saya harus memperkecil lagi karena parameter sweep saya hanya sampai 2,9. Saya coba 2,88. Jadi gunanya parameter sweep itu meng-guide kita. Jadi kita lihat, ternyata pengaruh dari patch semakin lebar, apa pengaruhnya gitu. Oke, jadi ditekankan kembali parameter sweep-nya boleh naik 1, turun 1, tapi ketika optimasi carilah ukuran yang sampai sesuai dengan spesifikasi yang kita mau gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, demikian perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.